Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Okay guys, so today we are going to discuss the next material. It is about noun phrase. Now I will share you my slides here. Okay, here is the slide. Yeah, noun phrase. Yeah, frase kata benda. Yeah, alright. But beforehand, let's see here kinds of phrases. There are 5 types of phrases. Ada 5 jenis frase di dalam bahasa Inggris. The first one is noun phrase, yeah. And here is the example. A peaceful result. Why this is a noun phrase? Because we can see here, the main word adalah noun, ya, yaitu result, ya, hasil kan, ini adalah noun. Jadi ini adalah noun phrase. The second type is verb phrase. For example, must have been dreaming. And we can see here the main word dreaming. Nah ini kan, this is a verb, so this phrase is verb phrase, yeah. And the third type is adjective phrase. For example, very pleasant. Very pleasant, the main word is pleasant, yeah, and this is adjective. So we call this phrase adjective phrase. And the last type, ya, ini the fourth type, ini yang keempat, adverb phrase. Adverb phrase itu contohnya very carefully. Which one is the main verb? The main word? The main word is here, carefully, yeah. So this is adverb phrase. The last one is prepositional phrase. For example, in the shade, ya. Nah, in the shade kita bisa lihat di sini ada in itu adalah preposisi, makanya ini adalah prepositional phrase. Okay, from these 5 types of phrases, dari kelima jenis frase ini, kita bisa menentukan itu jenis frase apa dengan melihat main word-nya, ya. Nah, kalau noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase ini kan bisa dilihat di main word di akhirnya kan. Oh, ini kata benda berarti noun phrase. Oh, ini adjective berarti adjective phrase. Nah, berbeda, yang paling berbeda adalah prepositional phrase. Prepositional phrase itu ciri-cirinya dilihat, ya, kalau ada preposisi, kemudian ada kata di depannya, itu menjadi prepositional phrase. Okay, next. In grammar, the term phrase is used even if there is only one word atau the main verb, ya. Jadi dalam grammar gitu ya, frase itu ternyata tidak harus selalu minimal 2 kata, tetapi satu kata pun bisa disebut frase gitu ya, atau hanya main verb saja itu bisa disebut frase gitu ya. For example, it was a very pleasant occasion. Ini kan very pleasant, ya. Ini bisa disebut frase, yaitu kalau disatukan sama ini sih menjadi noun phrase, ya. Very pleasant occasion. Ini noun phrase. Tapi kalau yang ini, it was a pleasant. Pleasant saja kan satu kata, ini ya bisa dibilang frase juga. And then the other example, the party was pleasant atau very pleasant. Pleasant saja di sini adjective bisa disebut frasa, gitu ya. Jadi kalau kita menganalisis bentuk, gitu ya, menganalisis bentuk dalam kalimat secara grammar itu bisa dibilang adverb phrase atau adjective phrase walau cuma ada satu kata saja. Okay, next. General points about phrases. Ya, ini poin-poin penting ya dalam frase. A phrase may contain another phrase within it. Jadi sebuah frase mungkin saja bisa berisi frase lain di dalam frase tersebut. For example, we had some very pleasant times in Florida. Ini adalah noun phrase, ya.
Why we call it noun phrase? Because the main word is times. Times itu kan noun ya, makanya noun phrase. Tapi coba lihat kata sebelumnya. Di sini ada very pleasant. Pleasant itu kan adjective. Very adalah adverb ya. Jadi di dalam noun phrase itu tidak semuanya harus noun, tapi bisa adverb, bisa adjective gitu ya. Bisa part of speech lain. Oke, contoh lain. They are standing in the shade of a large oak tree. Nah, ini kan prepositional phrase ya. Kita singkat menjadi PP, prepositional phrase. Kenapa dilihat di sini ada in ya? Berarti ini itu preposisi, makanya frase ini disebut prepositional phrase. Nah, di dalam prepositional phrase tentu saja ada jenis kata lain ya. Di sini the shade itu kan kata benda dan lain sebagainya. Begitu. Okay, number 2. Phrases are defined by their structure, but they are also characterized by their potential functions. Ya, jadi frase itu didefinisikan atau dilihat dari strukturnya, tapi mereka juga dikarakteristikan dengan fungsinya. Jadi, ya frase itu ada fungsi dan juga strukturnya gitu ya. The students, ini kan noun phrase. Ya. The students, ini adalah noun phrase, will get the best result. The best result itu pun sama noun phrase ya. Jadi di dalam kalimat ini ada dua noun phrase, the students and the best result. Tapi fungsinya itu berbeda. Yes, berbeda. Of course, the students adalah sebagai subjek, the best result adalah direct ya. Ini typo, direct object. Okay. To know what phrase it is, look at the main word. If the main word is a noun, it is a noun phrase or so on. Ya, seperti tadi Miss bilang bahwa untuk mengetahui itu jenis frase apa, look at the main word. Lihat main word-nya. Kalau di sini main word-nya adalah times. Times adalah kata benda atau noun. Jadi frase ini adalah noun phrase. Nah, kalau ini in itu ya pengecualian untuk in atau preposisi ya. Preposisi itu di depan. Jadi kesannya adalah prepositional phrase. Nah, kalau ini the best result. Result itu kan noun. Jadi the best result adalah noun phrase ya. Lihat main word-nya. Oke, next. The noun phrase. Nah, kita sekarang fokus ke noun phrase. The structure of the noun phrase. Struktur dari noun phrase. The main word in a noun phrase is a noun or pronoun. Oke, jadi main word dari noun phrase itu pasti noun atau bisa juga pronoun. The structure of the noun phrase may be represented here. Nah, untuk strukturnya itu seperti ini. Pertama, determiner plus premodifier plus noun plus post modifier. Determiner, nah sebelumnya yang ada di dalam kurung ini berarti optional ya, bisa digunakan atau tidak. Determiner itu apa sih? Nah ini, determiners introduce noun phrase. Atau mungkin pasti ada yang tahu determiner, contohnya seperti the, an gitu ya. Dan pre-modifiers. Jadi modifiers itu yang merubah atau mempengaruhi sebuah kata gitu ya. Kalau pre berarti dia di awal, kalau post berarti setelahnya gitu ya. Setelah noun tersebut. Oke, jadi modifiers are units that are dependent on the main word and can be omitted. Oke, jadi modifiers itu adalah kata yang dependent, bergantung pada main word-nya dan bisa dihilangkan. Oke. Bisa dihilangkan. Jadi intinya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalkan beautiful, she is a beautiful girl. Nah, beautiful itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan she is a beautiful, mungkin kan? Tapi dia bisa juga dihilangkan. She is a girl, itu kan bisa ya kalimatnya betul. Jadi itulah modifier. Nah, modifier that come before the noun are pre-modifiers. And those that come after the noun are post modifiers. Jadi modifier yang
terletak sebelum noun itu adalah pre-modifier, dan yang terletak setelah noun yaitu post-modifiers. Gampang? Ya, kita lihat lebih detailnya. The structure of the noun phrase. Here are the example of possible structure of the noun phrase. Ini contoh-contoh struktur yang mungkin muncul pada noun phrase ya. Tadi struktur yang pertama, tadi kan versi lengkapnya ya, struktur versi lengkapnya. Dan ini kemungkinan-kemungkinannya. Jadi bisa saja kalau hanya ada determiner dan noun, ya, determiner dan noun. Noun phrase itu cuman hanya determiner sama noun itu bisa. Determiner contohnya those, and books, those books, ya. Ini cuman determiner dan noun. Kemudian ada pre-modifier plus noun. Pre-modifier misalkan history books, ya. Jadi history itu pre-modifier. Ya, yang menjelaskan kata benda sesudahnya ya. Nah ini books. Oke, nah sekarang determiner, pre-modifiers, and noun. Contohnya some, long hours ya. Jadi determiner itu selain and the those, some juga. Nah, ini contoh pre-modifiernya adalah long books ya. Pokoknya pre-modifier itu kalau nggak kata sifat, kata benda lagi gitu ya. Oke, noun plus post modifier. Contohnya books about Canada. Oke, and then determiner plus noun plus post modifiers. Post modifier. Contohnya some books on astronomy. Some adalah determiner, books adalah noun. Ini satu ya. Oh ini. Books adalah noun dan on astronomy adalah post modifier. Struktur yang selanjutnya adalah pre-modifier, noun, post-modifier. Contohnya, popular books on psychology. Popular adalah pre-modifier, books adalah nounnya, post-modifier adalah on psychology. Okay, and then next, the last structure is determiner, pre-modifier, noun, dan post-modifier. Ini adalah structure yang paling lengkap ya. Ada determiner di awal, ada pre-modifier, ada noun, dan ada post-modifier. Contohnya, some popular books on astronomy. Gitu ya. Nah, ini kan adalah frase ya. Semua contoh ini adalah frase. Oh ya, satu lagi ini ketinggalan ya. Nah, walau hanya satu komponen saja, noun saja gitu ya, itu bisa disebut noun phrase. Contohnya books gitu ya. Oke. Nah, all example above can fit into the blank in this sentence. Nah, ini kan semuanya adalah contoh frase, noun phrase ya. Ini kita bisa masukkan ke dalam kalimat, misalkan I occasionally read bla bla bla. Nah, ini disimpan di titik-titik ini ya. Oke, next. Determiners and modifier. Oke, tadi sudah dibilang bahwa determiner itu contohnya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa akan jelaskan lagi apa-apa saja gitu ya determiner. So, there are 3 classes of determiners defined by their potential sequences in a noun phrase. Jadi, ada 3 jenis determiner ya, berdasarkan dari letak yang memungkinkan gitu ya, di mana dia disimpan gitu ya. Contohnya predeterminer. Nah, jadi kalian udah harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah ya. Tadi ada pre-modifier, post-modifier. Nah, sekarang ada predeterminer. Intinya kalau pre itu di awal gitu ya, atau sebelum. Kalau post berarti setelahnya. Nah, ini adalah predeterminer. Predeterminer berarti adalah determiner yang digunakan di awal gitu ya. Paling awal berarti ya. All, both, half. Oke. And then ada central determiners. Contohnya seperti and those. Oke, and then ada yang terakhir post determiners adalah other, to, first gitu ya.
Nah, ini adalah contoh penggunaan dua determiner. Misalkan all those problems. All itu adalah pre-determiner, those adalah central determiner. All those problems. Nah, kalau yang kedua, both our two daughters, ya. Both itu adalah masih predeterminer dan two adalah post determiner, ya. Jadi ini determiner tidak harus hanya satu gitu ya. Bisa kita menggunakan dua determiner. Okay, next. The noun phrase may have more than one pre-modifier or post-modifier. Jadi noun phrase itu bisa memiliki lebih dari satu pre-modifier atau post-modifier, ya. Bisa dua atau lebih. Contohnya, long hot summer. Ya, jadi kan ini noun phrase ya. Dilihat di sini summer, kata benda. Nah, pre-modifiernya adalah long dan hot. Ya, dua ini pre-modifiernya. Musim panas yang musim panas yang panas dan juga panjang gitu ya. And then acute life-threatening crisis. Nah, ini berarti acute pre-modifiernya adalah acute and life-threatening ya, crisis. Nah, and then di sini ada a nasty gas in the chin which needed medical attention. Which one is the main word? Ini kan main wordnya a nasty gas. Gas ini nounnya. Berarti a nasty adalah pre-modifier. In berarti post modifier in his chin ya. Nah, ini which needed medical attention adalah post modifier. Jadi di sini ada dua post modifier. Ada in his chin dan which needed medical attention. Okay, next. Sekarang we are going to talk about relative clauses. Sebetulnya kita sudah pernah bahas ya relative clauses atau relative pronoun istilahnya. Jadi ya ada beberapa istilah yang berbeda tapi maksudnya sama gitu ya. Relative clauses dengan relative pronoun sama. Nah, ini pun termasuk kepada noun phrase ya. Kita baca dulu. One common type of most post modifier is the relative clause. Jadi salah satu jenis post modifier yang umum adalah relative clause. It is embedded in the noun phrase dan dia terletak dimasukkan di dalam noun phrase ya. Contohnya, he had a nasty gas which needed medical attention. Ya, jadi mana coba noun phrase-nya? Noun phrase-nya cukup panjang ya ini. A nasty gas which needed medical attention. Ya, ini secara umum adalah noun phrase sampai sini. Nah, kemudian ini kan main word-nya ya, gas. Nah, which needed medical attention adalah post modifier. Gitu ya. Jadi yang kalau kalian membuat kalimat pakai which is atau that is gitu ya, itu adalah post modifier. And then relative clause is originally from two sentences. Ya, jadi sebetulnya kan relative clause itu aslinya dari dua kalimat ya. Contohnya, kita breakdown satu kalimat ini menjadi dua kalimat ya. Awalnya ini adalah he had a nasty gas and then the gas needed medical attention. Nah, karena di sini ada dua gas yang refer to the same thing, mengarah pada benda yang sama, makanya bisa disatukan ya. Cara menyatukannya seperti apa? Nah, the case yang kedua kita langsung rubah saja dengan which gitu ya. Dan ini kita langsung saja ulangi dari awal sampai akhir gitu. He had a nasty gas which needed medical attention. Easy? Easy ya. Dan di sini which di sini pun memiliki fungsi sebagai subjek gitu ya. Sebagai subjek dan ini verb lagi gitu ya. Jadi membuat subjek baru. Nah, contoh lain. Another example, the woman is a... Okay, wait a second. I will recharge my laptop first.
Okay. Yeah. The second example, the woman is a pre-medical student. The woman was sitting next to you. Di sini kan ada dua, ya, dua the woman, dan ini mengacu pada orang yang sama. Bisa kita satukan menjadi satu kalimat? Yes, of course, ya. Menjadi caranya seperti apa? Kita tulis saja kalimat yang pertama, the woman is pre-medical student, ya kan? Tetapi kita selipkan kalimat yang keduanya, the woman was sitting next to you. Jadi the woman, kemudian wanita yang duduk di samping kamu adalah a pre-medical student. Gitu ya. Jadi kita masukkan dulu keterangan yang kedua di tengah kalimat yang pertama. Kemudian setelah itu, karena di sini ada dua the woman yang kedua kita ganti saja menjadi who. Jadi the woman who was sitting next to you is a pre-medical student. Seperti itu ya. Oke, nanti kita coba latihan lebih banyak lagi tentang relative clauses. Sekarang kita lanjutkan dulu. Oke. Selanjutnya adalah appositive clauses. Apa itu appositive clauses? Sebetulnya ini banyak juga di soal-soal TOEFL ya. Nanti kalian kalau ikut tes TOEFL akan nemu yang seperti ini. Another type of clause that is often embedded in a noun phrase is the appositive clause. Jadi jenis lain klausa yang sering diletakkan di dalam noun phrase adalah appositive clause. It is introduced by the conjunction that. The appositive clause biasanya diawali oleh conjunction that. Contohnya, ini frase ya, contohnya, bukan kalimat. The assumption that he will return home. Oke, that ya, di sini that ini adalah appositive clause. Sebetulnya ini kelihatannya agak-agak mirip sama relative clause ya, tapi nanti ada penjelasannya di bawah. Oke, contoh lain, the fact that she rejected his offer of marriage. Ya, fakta bahwa dia menolak tawaran teman laki-lakinya ya, tawaran menikah dari dianya ini laki-laki. Iya gitu ya. Ini that she rejected his offer of marriage adalah positive clause. Contoh lain, the reason that I am here today gitu ya. Ini pun sama positive clause. Nah, the conjunction that in a positive clause differs from the relative that. Nah, jadi kelihatannya seperti sama ya, karena relative clause pun kan ada yang menggunakan that ya. Tetapi katanya conjunction that di dalam a positive clause itu berbeda dengan relative that. Kenapa? Because the conjunction doesn't have a function within its clause. Karena konjungsinya itu tidak memiliki fungsi di dalam klausa. The positive clause can be a sentence without that. Jadi, appositive clause itu bisa menjadi sebuah kalimat tanpa that. Kita lihat lagi. Ini kan contohnya nih ya, the reason that I am here today. Kita hilangkan that. I am here today. Itu bisa menjadi kalimat? Ya, bisa ya. Nah, yang seperti itu berarti a positive clause. Bedanya kalau relative clause itu dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa jadi kalimat kalau dihilangkan that ya. Ini kan, ini ya kita contohnya lagi. You know the reason that I am here today. That I am here today adalah positive clause, bukan relative clause. Kenapa? Karena ketika kita hilangkan that, I am here today bisa menjadi kalimat ya. In contrast, the relative clause cannot be sentence without the relative that. Nah, sebaliknya relative clause itu tidak bisa menjadi kalimat tanpa that-nya ya. Contohnya, he had a nasty gas that needed medical attention. That-nya kita hilangkan. Needed medical attention. Apakah itu bisa jadi kalimat? Of course not. Ya, jadi itu perbedaan antara positive clause
yang menggunakan that dengan relative clause menggunakan that. Oke, dan itu pun masih termasuk noun phrase. Oke, nah sekarang appositives. Ada bentuk lain appositive ya. The relation of a position is also common between two noun phrase. Ya, jadi hubungan position itu ya sudah lumrah gitu ya di antara dua noun phrase. Appositive itu yang seperti apa sih? Ya, kalau tadi kan istilahnya appositive clauses. Klausa ya, appositive clauses berarti ada that dan di sini ada klausa. Nah, kalau ini adalah appositive saja. Kalau positif saja ini seperti ini. Paul Peterson, a rock and alpine climber, was the first to volunteer. Nah, sini kan ada Paul Peterson, dan a rock and alpine climber. Ini adalah mengacu kepada the same person, ya. Jadi Paul Peterson itu siapa? Adalah seorang pemanjat gitu ya, pemanjat tebing gitu ya, pemanjat tebing dan Alvin gitu ya. Nah, jadi ini appositive itu memberikan keterangan lanjutan kepada subjek ya, pada subjek, makanya dia diberikan 2 koma di sini. Oke, ada 2 koma di sini dan itu mengacu ke orang yang sama ya. Nah, sebetulnya ini tuh bisa dihilangkan appositive itu ya. Jadi karena ini diapit 2 koma, a rock and a alpine climber itu adalah keterangan tambahan dan bisa dihilangkan. Jadi kalimat utamanya adalah Paul Peterson was the first to volunteer. Seperti itu. Oke, contoh lain. Vitamin B12, a complex compound containing molecule, koma bla bla bla, ini nggak dilanjutin ya. Jadi ini yang diapit oleh 2 koma adalah appositifnya ya. Adalah appositifnya menjelaskan vitamin B12. Okay, the appositive are identified by using 2 commas. It is sometimes used dash. Ya, jadi appositif itu bisa dilihat dengan dia menggunakan 2 koma, ya seperti ini. Ada 2 koma. Ini juga sama ada 2 koma. Nah, selain menggunakan 2 koma bisa juga menggunakan dash. Ini dash ya. Atau strip gitu ya. Contohnya, the first phase of the project, an underground building topped by an above ground glass pyramid. Nah, ini kan ada dash. Ini pun adalah appositive, keterangan tambahan kepada the first phase of the project ya. Itu keterangan tambahan. Jadi nanti kalau kalian melihat teks-teks misalkan report atau di ensiklopedia, di news item gitu ya, di koran, banyak banget penggunaan seperti ini ya, atau soal reading gitu ya, teks di soal reading TOEFL, ini banyak yang seperti ini. Dan ini adalah keterangan tambahan atau positif ya. Oke, nah ciri-ciri lain selain menggunakan dash, appositive itu juga are often signaled by expression such as namely and that is to say. Ya, selain menggunakan tadi dash dan juga 2 koma, bisa juga menggunakan ungkapan ininya x-nya 1 ya, sorry. Namely, yaitu gitu ya, atau that is to say itu sama. Contohnya dalam kalimat you can read the story in the first book of the Bible, namely Genesis. Nah, ini namely Genesis adalah positif juga. Oke, next. Coordination and dan or. Oke, coordination ya, penyatuan dua klausa atau dua kata juga bisa ya dengan menggunakan and dan juga or. Oke, as with other types of phrases, we can link noun phrase with and or gitu ya. Ya, jadi ketika dengan jenis frase yang lain gitu ya, kita bisa menyatukan noun phrase itu dengan and atau or. Contohnya, all the senators and some of their aides, ya.
all the senators. Ini adalah noun phrase ya. Main wordnya senators dan some of their aides. Pembantu ya, senat, semua senat dan pembantu senat gitu ya. Di sini aides pun ada, some of their aides adalah noun phrase juga. Okay, and then law schools or medical schools. Di sini noun phrase, ini juga noun phrase. My sister, my husband, and their 3 children. Ya, kalau 3 pakai n ya, koma dan n. Ininya semuanya sama, noun phrase. Oke, ya jadi biasanya coordination menggunakan n atau or itu yang digabungkannya itu setara atau sama. Sama dalam artian ketika ini frase yang pertama adalah noun phrase, pasti setelah n kesana pun noun phrase. Atau yang menggunakan or pun sama. Kalau frasa yang pertama adalah noun phrase dan setelah or pun noun phrase gitu ya. Nah ini sering kita sebut parallelism ya. Nanti kalau ada pelajaran TOEFL preparation gitu ya, nanti akan ada istilah itu parallelism, di mana kalau menggunakan coordination atau seperti and dan or itu harus sama gitu ya, sama part of speech-nya. Berarti kalau noun semua, adjective semua ya, seperti itu. We can also coordinate parts of a noun phrase. Coordinated modifiers may apply as a unit. Nah, kita juga bisa menggabungkan bagian-bagian dari noun phrase ya. Jadi modifiers yang disatukan bisa juga sebagai unit. Contohnya wholesome and tasty. Nah, ini kan yang disatukannya itu bukan noun phrase-nya tapi adjective-nya ya, adjective phrase-nya ya. Adjective-nya, sorry. Wholesome and tasty. Gitu ya. Misalkan beautiful and friendly girl gitu kan. Ini pun bisa ya, bisa menggabungkan bagian dalam noun phrase yaitu adjective bisa. Contoh lain, an appetizer of blackberries and raspberries. Ya, appetizer ya, blackberry dan raspberries. Both of blackberries and raspberries. Ya ini maksudnya ke sama. Oke, or they may apply separately. Atau mereka juga bisa diaplikasikan secara berpisah. Contohnya, large or small classes. Oh ya, maksudnya ini kan kita nggak harus mengatakan large classes and small classes kayak gitu kan ya, tapi jadi lebih ringkas. Classesnya di akhir aja gitu ya. Jadi kita meringkasnya large or small classes. Tapi maksudnya itu adalah kelas-kelas besar dan kelas-kelas yang kecil. Large classes or small classes gitu ya. And then the chemical and the biological analysis of plants. Nah, ini kan maksudnya adalah chemical analysis of plants, ya kan? Seorang analis kimia dalam tumbuhan dan juga seorang analis biologi dalam tumbuhan gitu ya. The chemical and the biological analysis of plants gitu. Jadi ini ya or dan n itu bisa menggabungkan bagian dalam noun phrase, baik itu adjektifnya ataupun bisa jadi memisahkan seperti ini ya, lebih mempersingkat malah ya, mengefisienkan frasa. Okay, next. Coordination and then or. Ini masih tentang and then or. A determiner may serve two or more nouns or modified nouns. Jadi determiner itu bisa digunakan untuk 2 noun atau lebih ya. Jadi determiner itu ya bisa digunakan untuk 2 noun atau lebih atau modified nouns. Noun yang dimodifikasi. Contohnya some friends and close acquaintance ya. Some
friends, berarti beberapa teman. Dan ini kan maksudnya bisa some close acquaintance ya, beberapa kenalan dekat. Some-nya tidak perlu 2 kali, 1 kali saja di depan. Some friends and close acquaintance, gitu ya. And it is sometimes possible to interpret coordination of parts of phrases in more than one way. Nah, jadi terkadang memungkinkan untuk kita bisa menginterpretasikan coordination atau penggabungan bagian-bagian dalam frasa itu dengan 2 makna atau lebih gitu ya. Jadi bisa multi tafsir gitu ya. Contohnya kita lihat noun phrase ini. Frustrated and desperate man. Ya. Ini kan bisa ditafsirkan menjadi 2 makna gini. Frustrated man, laki-laki yang frustasi, and desperate man, dan laki-laki yang depresi gitu ya. Frustrated man and desperate man. Okay, and then bisa juga diartikan seperti ini. Men who are both frustrated and depressed men. Jadi bisa saja di sini prianya ada 2 orang, ada yang frustasi dan ada juga desperate ya. Tapi ada juga men laki-laki yang dua-duanya frustasi dan juga depresi gitu ya. Ini multi tafsir. Dan contoh lain, misalkan old men and women. Ini bisa berarti old men, laki-laki yang tua, and old women ya, dan wanita yang tua. Para pria yang tua dan para wanita yang tua. Atau bisa juga ini itu berarti women, para wanita, dan old men, para pria yang tua. Jadi yang tuanya itu pria saja, gitu ya. Jadi ini multi tafsir, gitu ya. Oke, contoh lain, their cats and other pets. Ini bisa berarti their cats and their other pets, ya. Ya, kucing mereka dan juga hewan piaraan yang lain mereka, atau other pets and their cats gitu ya, atau pets yang lain bukan milik mereka gitu ya, pets yang lain dan kucing-kucing mereka gitu ya. Beginilah grammar ya, jadi kita harus betul hati-hati dalam membuat kalimat karena bisa saja jadi multitafsir gitu ya. Seperti itu. Inilah fungsi dari grammar, indahnya grammar ya, bisa membuat satu frase tetapi memiliki lebih dari satu tafsiran. Oke, next. Now, complexity. Ya. Noun phrase can display structural complexity because it is easy to embed in their clauses. A positional structure and linked noun phrases. Ya, jadi noun phrase itu bisa menunjukkan kompleksitas dalam strukturnya karena mereka itu sangat mudah dimasuki atau mudah ditambahkan gitu ya di dalam klausa mereka. A positional structure dan linked noun phrases, menggabungkan noun phrase gitu ya. Jadi noun phrase itu bisa sangat kompleks gitu ya, karena dia memang fleksibel banget. Contohnya kita lihat. Here is the example. The latest certified horror story involved a Delta Airlines jumbo jet drifted 60 miles of course over the North Atlantic and came within 100 feet of colliding with a Continental Airlines jet on Wednesday. Wow, this is a sentence ya. Ini satu kalimatnya 3 baris lebih guys ya. Jadi dan ini sebetulnya noun phrase-nya panjang banget. Nah, ini yang digarisbawahi itu adalah noun phrase. It is so long ya, panjang banget kan? Makanya kenapa kita belajar grammar yang kedua ini? Kita ingin tahu bagaimana cara membuat kalimat yang kompleks dan kita juga selain itu fungsinya adalah supaya kita tahu ketika sebuah kalimat itu kompleks sebetulnya ada komponen-komponen intinya. Jadi
ketika membaca sebuah teks yang panjang, kita tidak harus membaca detail semua perkata, tapi kita yang penting tahu komponen-komponen intinya. Jadi kayak seperti tadi post modifier itu tidak perlu dibaca lebih detail gitu ya. Yang penting itu adalah main word-nya saja, subjek dan verb-nya gitu ya. Kalau ada objek gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pun the latest certified horror story involved. Ya, ini kan intinya ini cerita horor yang disertifikasi yang terbaru mencakup a Delta Airline jumbo jet that drifts bla 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 bla, ini kan detailnya ya. Of course over the North Atlantic and can with it 100 feet bla 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 with a Continental Airline jet on Wednesday. Intinya gitu ya. Intinya mah itu aja. Nih, sebetulnya intinya bisa sampai sini nih. Ini kan ini itu disebutnya positif ya, positif that drift relative clause that drift ya. Jadi intinya kan sebetulnya the latest certified horror story involve a Delta Airline jumbo jet gitu ya, mencakup Delta Airline jumbo gitu ya. Jadi dalam cerita itu ada Delta Airline jumbonya gitu, tapi ini detailkan lagi. Oke, contoh lain. Last month, for instance, the Bangkok Exchange opened a second board through which overseas buyers can trade among themselves in stock in which the limit of foreign ownership has been reached. Nah, ini kan panjang juga ya satu kalimat. Ini karena ada non phrase-nya ini, gitu ya. Dan ini pun sebetulnya kan intinya adalah the Bangkok Exchange open a second board through di mana ini through which overseas buyers bla bla bla, ini kalimat tambahannya atau penjelasan tambahannya ya. Oke, nah Miss ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kalimat kompleks itu bagus apa enggak sih? Tergantung gitu ya. Kalau kalimat kompleks tapi masih readable, masih bisa dibaca, itu bagus. Tetapi jangan kalian misalkan kata Miss nih membuat kalimat kompleks itu bagus, berarti penulisnya udah canggih gitu ya grammarnya, tapi jadi bikin pusing gitu ya, itu nggak bagus juga gitu ya. Yang terpenting ketika kita membuat sebuah teks atau menulis sesuatu adalah pembaca bisa membacanya, bisa memahaminya gitu ya dengan baik. Jadi pesan yang kita sampaikan dalam teks itu dapat dipahami oleh pembaca dengan baik, yaitu dengan struktur yang baik gitu ya. Nah, kenapa muncul adanya kalimat kompleks? Itu untuk memadatkan biasanya gitu ya. Untuk memadatkan yang awalnya 2 kalimat dipadatkan dalam 1 kalimat, tetapi harus tetap efisien gitu ya, mudah dibaca gitu ya. Ya memang ada teks yang seperti ini gitu ya di dalam misalkan teks-teks tertentu. Tetapi kalau misalkan kalian di dalam dalam membuat skripsi misalkan ya bisa dilihat saja apakah kalian bisa menilai sendiri gitu ya, apakah kalimat kompleks kalian bisa dipahami atau tidak gitu ya. Kalau cenderung seperti tadi multitafsir dan malah jadi salah penafsirannya, lebih baik di 2 kalimatkan gitu ya. Tetapi sangat penting untuk diketahui bagaimana cara membuat kalimat kompleks gitu ya. Kenapa? Karena ya kualitas teks di dalam kualitas penulis di dalam membuat teks itu dilihat dari kompleksitasnya. Kalau bisa dilihat, kalau anak SD misalkan dia membuat teks bahasa Inggris pasti itu simple gitu ya. Nah, makanya semakin advance kemampuan bahasa Inggrisnya, semakin kompleks kalimatnya. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi tetap mudah dipahami. Oke, nah terakhir ini functions. Jadi fungsi-fungsinya noun phrase itu bisa sebagai apa saja. Pertama, sebagai as a subject, ya. For example, the people in the bus escaped through the emergency exit. Oke, di sini kan the people in the bus adalah noun phrase, ya. Orang-orang di dalam bis, gitu ya. Ini sebagai subjeknya. Escape, keluar. Ini adalah verbnya. Nah,
bisa juga berfungsi sebagai noun phrase, bisa juga berfungsi sebagai direct object. Direct object contohnya, they are testing some new equipments. Mereka mengecek beberapa alat baru, some new equipments ya. Some new equipments adalah direct object ya, langsung dari verb testing. Oke, fungsi yang ketiga adalah sebagai indirect object. For example, the bank gave her a loan. Ya, the bank gave her a loan. Bank memberikan dia pinjaman. Her, ya, her ini adalah sebagai indirect object. Subject complement. Nah, subject complement contohnya, the performance was a test of their physical endurance. Jadi the performance biasanya kan kalau subject complement itu yang menggunakan auxiliary verb ya. The performance was a test, sebuah tes untuk ketahanan fisik mereka. A test adalah sebagai objek complement, subject complement, pelengkap subjek dari performance gitu ya. Nah, ada juga object complement. Berarti pelengkap objek ya, memberikan informasi lebih lengkap tentang objek gitu ya. Many demonstrates consider her a future presidential candidate. Nah, di sini kan many demonstrates adalah subjeknya ya. Consider adalah verbnya, her adalah objeknya. Oke, ini adalah objeknya. A future presidential candidate adalah sebagai objek complement gitu ya. Karena dia orang yang sama kan. Banyak demonstran menganggap dia sebagai kandidat presiden di masa depan. Nah, kandidat presiden di masa depan adalah objek complement dari her, gitu ya. Misalkan para penonton menganggap dia menjadi pemenang dalam balapan, ya, menjadi juara adalah objek complementnya. Oke, complement of a preposition. Pelengkap untuk preposisi. Nah, contohnya, the study of Latin appeals to some Spanish-speaking students. Ada berapa preposition di sini? Ada dua ya, of dengan to. Nah, dua-duanya ini adalah preposition dan kata yang terletak setelahnya adalah complement of preposition. Latin itu complement preposition, some Spanish-speaking students pun sama. Next, noun phrase bisa berfungsi sebagai premodifier of a noun or noun phrase. Bisa berfungsi sebagai premodifier noun ya atau noun phrase. Contohnya, I have not yet paid my state income tax. Oke. Nah, mana ini premodifiernya? Premodifiernya adalah state ya. Income tax adalah main wordnya. Ya, saya belum membayar pajak pendapatan negara gitu ya. Pajak pendapatan negaranya di sini adalah premodifier. Nah, fungsi yang terakhir adalah adverbials. Adverbials itu keterangan ya. Ini lebih mudah. Contohnya the semester finish next week. Semester berakhir next week. Oke. Wow, ini fungsinya pun banyak ya noun phrase. Okay, so thank you so much for your attention. So far we have discussed about noun phrase ya. Noun phrase itu tadi strukturnya macam-macam, ada determiner dulu, kemudian premodifier, noun dan post modifier. Dan setelah struktur, dan itu pun strukturnya ada beberapa kemungkinannya, itu adalah yang paling lengkapnya. Noun saja pun bisa atau determiner plus noun pun bisa, dan possibility yang lain. Kemudian tadi fungsi-fungsi dari noun phrase itu banyak ya, sebagai subjek, direct object, indirect object, dan lain sebagainya. Okay, so thank you so much.